saya tidak lepas dari apa yang ditulis di Quran. Siapa pemilik Palestina, siapa pemilik Israel. Itu dijelas di Quran. Iya. Mungkin kalau Anda melihat di perjanjian lama ya mirip-mirip lah. Iya. Dan itu yang Om ajarkan. Iya, saya terangkan kembali ini. Iya. Berarti isi-isi ceramahnya berbeda dong nih sama yang biasa-biasanya nih. Jelas berbeda karena anti mainstream dong. Saya bukan mainstream, jadi saya milih ini tidak pernah disentuh oleh penceramah. Penceramah tuh kalau ceritanya yang lurus saja udah. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang dalam episode yang sangat luar biasa hari ini. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol pada hari ini, kembali kita akan seruput dulu kopinya. Dan sebelum kita seruput kopinya, saya mau memperkenalkan tamu istimewa hari ini. Namanya, saya panggilnya Om Saleh. Om Saleh, thank you banget udah datang ke sini. Ya, sama-sama. Om Saleh ini seorang guru bela diri. Nanti kita mau lihat dan mau belajar dan juga mau mendengar kisah-kisahnya. Dan juga seorang ustadz yang mengajar pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat luar biasa dan memberikan kesegaran bagi banyak umat. Sebelumnya kita minum dulu kopi juga biar kita segar. Ini French Rose. French Rose nih Om, ini dari Prancis katanya. Ya. France. Nah, ini uniknya gini. Ini dibeli ya. Kalau yang ada di luar negeri, yang ada toko namanya Costco. Biasanya itu ada di Amerika, Kanada gitu ya. 1 kilo harganya cuma 200.000. Dan enaknya minta ampun. Om, tos dulu Om. Ya. French Rose. Café de France. Artinya apa tuh? Kopi Prancis. Oh, Café de France. Ini bisa bahasa banyak banget. Oke, Om. Thank you banget udah datang. Dan hari ini saya mau tanya dulu nih Om. Bela dirinya Om ini yang dikatakan sama Om ini tentang guru bela diri ini sesuatu yang sangat-sangat unik dan mungkin banyak yang belum dengar. Kalau kita dengar karate, judo gitu ya, taekwondo udah sering ya. Ini bela dirinya namanya Sambo. Nah, itu asal dari mana, Om? Sambo berasal dari Rusia, artinya Samosasita Besobruzia. Artinya sama dengan karate. Bela diri tangan kosong. Oh, artinya bela diri tangan kosong. Ya. Ini diperuntukkan untuk tentara bagaimana jika kehilangan senjata. Oke. Jadi dia nggak punya pisau, nggak punya ini karena dianggap memang senjata udah hilang. Iya. Dan ini dia bertarung deh tuh pakai Sambo. Iya, tangan kosong apa aja. Dan ini ide dari pertama Vladimir Lenin. Iya. Yang punya ide, memikirkan bagaimana kalau tentara kehilangan senjata. Maka dipanggillah ada master bela diri waktu itu, Master Charlemviev. Oke. Panggil lagi yang namanya Oschepkov dan lain-lainnya. Kemudian dikirimlah 3 orang. Ada yang belajar di Cina, di Jepang, di Eropa. Setelah pulang digabunglah dengan bela diri. Campuran tadi itu bela diri Eropa, Cina, Mongolia. Nah, kalau bela diri Jepang yang lain seperti Aikido, Jujitsu, di mana-mana Anda tahu sendiri namanya ambar, orang dipatahkan tangannya. Sankyo. Rusia tidak mematahkan tangan. Tapi ngapain? Patahin kaki. Sama aja. Malah lebih bahaya lagi. Ngeri. Kalau tentara tangannya patah bisa lari. Oh, ini kalau kaki patah selesai udah. Kelar dia. Kalau perlu temen yang nembak, ya maaf ya saya nggak bisa gendong kamu, jeder. Oh, sampai kayak gitu kalau di medan pertempuran ya. Iya. Karena gimana gendong orang susah. Iya. Oh, baru tahu nih. Jadi ini tujuannya patahin kaki gitu. Patahin kaki. Kadang bisa melepaskan dari tulang pinggul ini kerak ya. Aduh, tadinya gue mau ini peragain, nggak jadi Om. Nggak berani ya. Nggak, ntar ada tukang ngurut tuh. Terus udah gitu, Om ini bisa terekspos sama olahraga ini dari mana? Awalnya bisa taunya? Pertama saya melihat di Belanda. Di Belanda. Om lagi apa nih? Tinggal sekolah, di sana? Sekolah di Belanda. Ya, tahun berapa tuh? Tahun 81, 83. Oke. Saya suka lihat, saya kan juara judo juga di sana. Saya suka ngelihat. Nah, awalnya judo, terus ngelihat Sambo. Sambo ini bela diri apa ya? Kok aneh? Pakai celana pendek, pakai sepatu, pakai baju mirip judo tapi bolong-bolong bajunya. Ini apa? Sambo. Nah, mulailah saya tertarik di situ. Karena unik sekali ini bela diri. Kelihatannya nggak keras, tapi cukup ampuh.
Itu berarti early 80s tuh ya? Iya. Belajar di Belanda, terus bawa pulang nih ke Indonesia? Bawa pulang. Oh. Nah, bawa pulang saya banyak dihina terus di Indonesia. Dibilang judo sesat. Oh iya, karena mirip-mirip judo, tapi bukan judo. Bukan judo. Sampai ada yang mengancam, kamu jangan pakai nama judo ya. Oh. Ini silakan. Iya, jadi orang bilang, orang di Cempaka Putih terkenal ada judo sesat Saleh. Judo sesat Saleh iya. Di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Itu tempat rumah aku loh. Iya. Dekat situ berarti. Oh, di GOR. Iya, di GOR. Di GOR. Iya. Oh, di situ. Terus udah gitu pas ngajar di awal pengikut mulai banyak nih. Mulai ada. Terus akhirnya orang judo lihat. Kok ini mirip judo tapi kok begini, ada pukulan, ada ini, ada ini. Ada teknik-teknik yang diharamkan di judo kok ada. Yang seperti matain kaki itu. Iya. Sebenarnya sama, Jepang juga ada namanya ashigarami. Tapi di Rusia di judo nggak boleh. Di Rusia boleh. Tunggu Om. Ini menarik nih. Jadi Om pulang memperkenalkan Sambo di Indonesia awal tahun 80-an. Iya. Terus belum resmi dong, negara belum tahu nih. Belum tahu. Negara baru-baru tahun 2007 baru tahu. Oh, baru diresmikan. Baru karena ada datang boleh bilang misi atau dakwahnya orang Rusia datang ke Indonesia mencari klub-klub judo. Ketemu saya. Iya. Kemudian saya dipanggil oleh Menpora. Ini juga panggilannya juga unik. Nggak tahu nomor telepon saya dari mana. Ini tiba-tiba pagi hari bulan Ramadan kering telepon. Saya angkat. Dari mana ini? Kantor Menpora lantai sekian-sekian. Bisa nggak datang? Saya datang ke tempat orang yang saya nggak kenal. Tapi saya undang. Ini ada undangan ke Moskow. Undangan ke Moskow? Iya. Untuk apa? Ya, bertanding. Iya. Oh, jadi Om datang ke sana bawa murid-murid nih? Belum sendiri. Sendiri? Iya. Jadi Om pergi ke sana? Bukan, maksud saya datang ke kantor Menpora, suruh menyiapkan tim. Oh, suruh siapin tim untuk dibawa ke Moskow. Ada kejuaraan di Moskow. Oh, terus pergi akhirnya? Nah, masalah Moskow karena pertama kali batal. Tapi berikutnya berapa bulan kemudian ada undangan yang datang saya ke Ceko. Oh, ke Ceko. Iya. Sama aja kejuaraan dunia. Ya, pertama kali nih bawa tim Indonesia ke Ceko. Ke Sambo pertama kali ke luar negeri ini ke Ceko. Ke Ceko. Tahun berapa tuh Om? 2007. 2007 baru. Oke. Iya. Jadi perjalanan prosesnya cukup lama ya berarti ya, dari tahun awal 80-an sampai 2007. Kalau orang banyak yang kenal malah dibilang sesat, judo sesat. Judo sesat. Iya. Jadi sekarang udah mulai populer nih ya namanya. Udah mulai populer dan sekarang udah alhamdulillah diambil sama negara. Oke. Karena negara kan lebih banyak networknya. Wah, oke. Nah, itu satu sisi dari kehidupan Om Saleh nih, guru bela diri. Dan satu sisi lagi, Om ini suka ngajar di masjid sebagai ustadz. Mengajar-ngajar di sana itu biasanya di masjid mana Om? Itu di Salemba, di Paseban Raya. Di situ ada masjid namanya Ummus Sakinah, ibunya ketenangan artinya. Itu nggak jauh dari berapa meter dari Universitas Indonesia Salemba. Tahu. Om tinggal dekat situ juga. Ya, tinggal di situ. Dan biasanya ngajar di masjid itu. Boleh dibilang saya tidak mengajar langsung, tapi saya mengajar kalau memberi diskusi-diskusi tentang masalah budaya, masalah Timur Tengah, masalah konflik Palestina, ada apa sih sebabnya? Iya. Oh, menarik dong tuh. Iya. Karena kan pasti banyak pemikiran atau asumsi-asumsi yang mungkin. Banyak. Saya tidak lepas dari apa yang ditulis di Quran. Siapa pemilik Palestina, siapa pemilik Israel. Itu dijelas di Quran. Iya. Mungkin kalau Anda melihat di perjanjian lama ya mirip-mirip lah. Iya. Dan itu yang Om ajarkan. Iya, saya terangkan kembali ini. Iya. Berarti isi-isi ceramahnya berbeda dong nih sama yang biasa-biasanya nih. Jelas berbeda karena anti mainstream dong. Saya jadi saya milih ini tidak pernah disentuh oleh penceramah. Penceramah tuh kalau ceritanya yang lurus saja udah. Loh, emang Om nggak lurus? Ya maksudnya tentang agama halal haram bosan kita dengerin. Padahal tuh pelajaran agama masih banyak. Kita anggap itu seperti kelapa. Anda hanya mengenalnya air kelapa. Padahal kan sabuk nih bisa kepake, batang kelapanya kepake. Nah dia nggak tahu. Jadi yang lainnya nggak pernah dibahas di situ. Oke.
Quran itu tebal, tapi yang dibahas hanya selembar 2 lembar aja. Oh, iya. Ya sama ya, di Alkitab juga gitu kan. Ya sama. Dibahasnya ya itu lagi misalnya gitu ya. Kan banyak yang lain yang belum pernah dibahas misalnya. Oke. Salah satu contohnya nih, ketika Om ngajar sesuatu yang akhirnya jemaah datang ke Om bilang gini, "Wah, Pak Ustadz, saya nggak pernah dengar tuh pengajaran kayak begitu." Terus saya mau perdalam lagi dong, tuh kira-kira apa tuh, topik apa tuh yang paling populer biasanya? Yang paling berdekatan Islam dengan agama satu Nasrani atau Kristen. Itu banyak persamaannya, paralelnya. Oke. Nah, seperti Anda kalau mau lihat di Al-Baqarah 133 ketika Yakub akan meninggal dipanggillah putranya. Dalam bahasa Arab, bahasa Qur'annya, ma ta'budu min ba'di. Apa yang kau akan sembah kelak setelah aku nggak ada. Anaknya menjawab, aku akan menyembah Tuhan Bapak Ibrahim, Tuhannya Bapak Ismail, Tuhannya Bapak Ishak. Itu sekali lagi Al-Baqarah 133. Kalau Anda mau lihat perjanjian lama, silahkan lihat Genesis Kejadian 49. Itu ada sama. Kemudian satu lagi ada surah yang paling populer di tanah Jawa, yaitu namanya surah Yasin. Oke. Biasa kalau ada buah kematian dibaca surah Yasin, ada bayi lahir Yasin, apapun aktivitas kebudayaan di Indonesia itu tidak lepas dari Yasin. Di situ ditulis ada satu negeri, misalnya dalam bahasa Arabnya mungkin lebih jelas begini, wadrib lahum masalah ashabul gharyah. Sebagai perumpamaan sebagai suatu kaum, titik. Kaumnya apa? Kalau Anda lihat di tafsir yang lain, Antioquia. Oh. Jadi Quran pun menceritakan lahirnya agama Nasrani. Oh, karena memang betul orang Kristen pertama kali disebut di kota Antioquia. Ya, di dalam apa itu? Surah apa? Kalau di Alkitab di Kisah Para Rasul. Berapa? Ya. Aduh, berapa ya? 1126. Gua aja lupa. Ya, kalau kata ini saya hafiz Bible. Kan kalau hafiz Quran udah biasa. Iya. Ini hafiz Bible. Jadi ada di Kisah Para Rasul 1126. Pertama-tama murid Kristus disebut Kristen. Nah, itu dia. Iya. Pengikut Kristus. Nah, itu Quran juga menceritakan. Mau ada lagi di surah Asaf. Di surah Asaf itu sama dengan Yohanes 14:16. Wow. Apa itu? Aku bermohon kepada Bapa supaya diberganti lain untuk menemanimu selama-lamanya. Wow. Ada tuh ya? Ada. Kalau ada Bible sekarang bisa lihat Yohanes 14 ayat 16. Nah, itu cari. Itu di Quran ada padanannya. Iya. Sama. Jadi paralel ya. Paralel sebenarnya. Iya. Ya, cuman karena di Indonesia karena mau dibilang Nasrani berbau penjajah, itulah yang jadi kurang harmonis. Karena dikait-kaitkan dengan sejarah masa lalu. Iya. Padahal kalau di Arab kan biasa-biasa aja. Iya. Iya sih, waktu beberapa tahun yang lalu saya mendarat di Kairo, Mesir, karena ada perjalanan dari situ masuk ke Israel. Pas mendarat itu persis hari Idul Fitri. Saya bingung kenapa nggak ada hiasan seperti di Indonesia gitu loh. Kok biasa-biasa aja gitu. Bukan nggak rayain, cuman kok nggak ada hiasan seperti di sini. Saya tanya sama mereka kenapa nggak ada hiasan, mereka hiasan apaan? Dia bilang gitu. Ya di negara saya banyak ketupat meriah bagus gitu, airportnya juga meriah gitu. Dibilang di sini nggak gitu, kita ngerayain tapi nggak ada hiasan-hiasan kayak gitu, beda gitu ya. Gitu ya Om ya? Ya jangan lagi gitu. Saya di pusat di depan Masjidil Haram. Hari ini hari raya saya nggak tahu. Oh. Ini kok anak-anak Arab kecil-kecil bajunya bagus-bagus, ada apa ya? Oh. Kamu nggak tahu hari ini ada Idul Adha? Ya oke. Nggak seperti di Indonesia hingar-bingar, wah. Semua budaya keluar semua, ada petasan, ada meriam. Iya, semuanya sah-sah aja, semuanya caranya masing-masing gitu ya Om ya. Nah pernah nggak nih Om, kalau tadi kan abis ngajar ditanya orang karena sesuatu yang baru gitu, pernah nggak dikomplain juga? Misalnya. Kalau buat komplain belum pernah. Oh ya, belum pernah Om? Belum pernah. Wow. Karena saya punya apa yang saya baca bukan asumsi. Kalau ada buktinya. Iya. Kalau mau ngelihat Bible silahkan, mau ngelihat Quran silahkan. Saya bicara hanya ini. Malah bagus jawabannya. Anda baru denger nih, bagus nih. Jadi sesuatu pelajaran yang baru yang seperti Om tadi bilang nggak pernah diajarin sebelumnya misalnya. Sebelumnya nggak pernah disentuh.
Jadi pengen datang Om. Hmm? Ya, pas subuh ya. Subuh masih ngantuk lah, nggak usah ada. Boleh sekali-sekali pengen datang, pengen denger. Seru juga nih. Ya nanti bahkan rencananya subuh ini saya mulai ada ini. Di Quran itu mayoritas cerita Musa. Jadi mengulang-ulang Musa perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mulai membelah laut. Itu Quran menceritakan satu persatu. Oke. Ya. Selalu disebut ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tanya orang-orang Israel, kan ya Bani Israel itu artinya wahai anak Israel. Siapa Bapak Israel? Orang banyak yang nggak tahu. Ini pas mereka baru keluar dari Mesir nih berarti ya? Ya. Lagi di Padang Gurun nih? Di Padang Gurun. Nah, pertama kan nyebrang dulu, namanya? Laut Merah. Laut Merah. Nah itu dibilang itrib bil asokal bahar. Pukullah laut ini, maka terbelah. Terbelah. Ya di sini akan terbelah menjadi 12 jalur. Kan Ruben dan paling kecil ada 12 suku. 12 suku. Sebenarnya bukan 12 suku, emang orang Israel susah diatur. Sama juga begini, Betawi maunya kumpul sama Betawi, Batak sama Batak, Sunda sama Sunda. Rewel. Lu minum deh sumur tuh bareng sama orang Sunda, nggak mau. Karena beda suku. Beda gitu. suku. Ya, begitulah Musa yang paling pegal ngeliatin umatnya. Oh, jadi semuanya betul-betul paralel ya. Menarik banget nih ya. Paralel. Om belajar di mana sih Om? Bisa kayak begitu? Maksudnya bisa tahu sejarah sampai detail sampai kayak gini-gini, ini menarik nih soalnya nih. National Geographic banyak semua. Serius ah? Benar. National Geography doang. Apalagi ini nasional banyak buku-buku juga ya. National Geographic terus kalian mengunjungi undangan-undangan. Seperti ada undangan Palestina, undangan ceramahnya Kristen Bambang Nurseno. Nah, Bambang Nurseno kan pintar sekali sekolah agamanya di Arab. Saya mau ngalahin dia bagaimana caranya? Pinteran dia bahasanya. Iya. Oh, jadi karena tertarik sama sejarahnya juga, sama juga beberapa aspek-aspek yang nggak pernah dibahas, akhirnya membahaslah, dapatlah sebuah kerangka di mana ya kalau saya membawakan ceramah ya begini gitu ya. Kalau aku nih, kalau dulu waktu baru bertobat tahun 98, terkesima nih Om sama pengajarannya Yesus tentang kerajaan sorga. Nah itu bagi aku tuh luar biasa banget karena dia mementahkan semua prosesi-prosesi, tata krama, ritual-ritual yang ada di Perjanjian Lama. Bahkan dia lakukan hal-hal mujizat di hari Sabat sengaja di depannya orang-orang ahli-ahli Taurat gitu ya. Dan itu jadi pro dan kontra lah saat itu ya. Nah itu pelajaran-pelajaran kayak gitu menarik perhatian saya waktu awal saya tobat nih tahun 98. Jadi itu jadi kerangka khotbahnya aku tuh begitu Om. Nah ini Om juga dapat nih rupanya kerangka yang luar biasa, yang beda, yang akhirnya menarik perhatian banyak orang gitu. Nah Om bisa diundang dong. Kalau misalnya diundang untuk ceramah apa seperti yang tadi tuh paralel antara Al-Quran dan Alkitab misalnya. Mau nggak Om? Kalau diundang sama siapa aja lah yang mau undang nih, yang nonton nih tiba-tiba mau undang, saya mau undang nih Om Saleh. Karena nggak punya pengalaman, maunya pengalaman kecil, lingkup kecil aja. Seperti misalnya saya supir, bukan supir bis malam, masih supir angkot dari sini ke sini yang dekat-dekat, trayek yang dekat-dekat. Iya. Pokoknya lingkup kecil masih oke ya. Lingkup kecil dia mulai belajar ini. Jangan ngundang si Om Saleh, misalnya Om yang datang 1.000 dia nggak mau. Takut ini, apalagi pinter-pinter itu. Waduh. Lingkup kecil aja katanya gitu ya. Dan saya juga bukan studi, saya nggak punya pendidikan agama resmi. Iya. Sama saya juga nggak ada, saya nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah sekolah Alkitab. Ditanya sekolah Alkitab nggak pernah, ya kan belajar sendiri. Iya gitu benar. Kan. Iya. Jadi harapannya apa untuk ini orang-orang yang mendengar ceramahnya Om nih yang betul-betul luar biasa nih, banyak hal-hal yang belum mereka ngerti gitu. Harapannya apa? Kembali kepada kalau kata misalnya orang Kristen bilang back to Bible, ini sama back to Quran. Ayat Quran pertama, ikro arti baca. Suruh belajar. Iya. Oh itu benar banget. Saya dapat suara itu beberapa tahun yang lalu. Bill, baca lagi. Pas saya baca lagi ayat-ayat tertentu gitu ya, yang udah sering dibaca tiba-tiba dapat pewahyuannya beda gitu Om. Iya benar ya gitu ya. Sama ya Om ya? Sama. Oke. Berarti udah berapa kali baca Al-Quran sampai selesai? Kalau ngomong khatam ya 100 kali ya dah. 100 kali sampai selesai. Iya. Dan itu yang paling saya sangat bagaimana akhirnya ada senang, ada sedih, campur aduk ya. Waktu itu saya di Mekah. Ditanya sama ibu pengelola
travel bureau, membicarakan masalah lalat. Dia yang lawan si ibu ini adalah S2 biologi. Saya ngomong, Quran pun membahas masalah lalat di Al-Baqarah 25. Kok nggak ada ya? Nggak ada. Akhirnya saya ambil Quran saya udah busuk tebal begini. Quran kok begitu sih? Wow. Udah bonyok begini. Emang berapa setahun berapa kali hatam? Kok setahun, Bu? 1 bulan 2 kali. Wow. Sudah selesai. 2 kali. Itu makan pagi. Sore ketemu di Arafah. Arafah itu padang di mana Adam dan Hawa bertemu. Di Mekah. Itu tempat sangat dihormati. Orang haji wajib ke situ, kalau nggak haji ke situ nggak dipanggil haji udah selesai. Ditanya apakah saudara-saudara ada yang hatam Quran sebulan 2 kali? Tadi pagi saya ketemu jamaah 1 bulan 2 kali, 1 bulan 2 kali. Dia ngomong gitu. Iya. Wah, saya benar-benar merinding dengernya. Wow. Ini ngomongnya bukan di Stadion Senayan ini. Iya. Senayan 100.000 nggak banyak arti. Iya. Ini mau dibilang di tempat sucinya Mekah. Iya. Tempatnya haji. Iya. Kok saya dibanggakan? Nah, saya bingung. Wow. Berarti jarang Om yang kayak begitu. Ya kan? Dia nggak pernah ketemu orang kayak begitu. Nah sekarang pesan-pesannya Om bagi para pendakwah-pendakwah nih yang ada di Indonesia apa? Agama udah lama mengajarkan ma'asyara bil ma'ruf. Berbuatlah yang baik. Amin. Jangan menasihati jangan dengan membawa pola-pola pikir yang akan menyesatkan. Ya yang lempeng aja dakwah dengan sunnah, dengan kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah artinya itu kitab Tuhan dan sunnah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu pasti benar udah. Jangan asumsi, ikutilah udah itu aja. Iya. Agama kok simpel kok. Kalau bagi saya agamanya gampang, dengar azan samperin masjid selesai. Iya. Tuhan hanya minta waktu 10 menit kok. Iya. Kalau di saya itu, saya punya prinsip gini, intim sama Tuhan itu harus jadi gaya hidup bukan keharusan. Karena kalau bagi saya keharusan itu faktor eksternal. Kayak anak kecil diharuskan. Yang terjadi adalah capek, lupa, berontak. Kayak misalnya gini, waktu masih kecil kan gosok gigi diharuskan. Kamu udah gosok gigi nggak? Lupa. Ayo makan, ntar dulu, berontak. Ayo belajar. Capek belajar mulu, capek, lupa, berontak. Karena masih dalam level keharusan. Tapi kalau udah jadi gaya hidup, nagih. Kayak makan dan minum kan kita nagih. Jadi kalau bagi saya nih, kalau saya selalu ngajarin ke jemaat intim sama Tuhan, misalnya berdoa, baca Alkitab, itu udah harus masuk di dalam levelnya gaya hidup, nagih dari dalam. Bukan sesuatu keharusan lagi. Kalau keharusan capek, lupa, berontak gitu. Saya bangun tiap hari 2:30 pagi. Wow. Tidak pernah terlambat. Wow. Tiap pagi tidur jam berapa Om? Apa nggak peduli tidur jam berapa, pokoknya 2:30 pasti bangun gitu? Bangun. Saya kan dunia saya hanya 2, masjid dan gedung olahraga. Oh iya. Jadi nama di Jakarta ada apa saya nggak tahu. Diskotik seperti apa nggak tahu. Karena memang dunianya tadi ya dunia olahraga sambo sama ustadz. Udah selesai. Iya. Kolam renang udah nggak tahu itu aja udah. Tempat-tempat olahraga. Tapi yang tempat yang lain-lainnya ada namanya kenalnya kopi aja sama beliau itu. Berarti ini luar biasa nih kalau di kekristenan itu kan diajarkan tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Jadi jiwa sama rohnya baca Al-Quran sebulan 2 kali, ya sekalian ngajar, belajar semuanya. Tubuhnya olahraga, tubuh, jiwa dan roh ini komplit, ini namanya paket komplit Om. Ya kan pakai emang ajaran kan hadis Muhammad bilang agama lebih suka sama pemuda yang kuat. Oke. Tubuh, jiwa dan roh pastinya dong. Iya, udah pasti dong. Iya. Nah, tuh saya bilang Allah lebih suka memilih pada pemuda yang kuat. Ya pemuda yang kuat bagaimana kalau nggak dengan latihan dengan ini. Ya. Jadi masih latihan sambo nih Om sampai sekarang? Masih. Takut Tadinya mau ikutan. Dulu saya pernah ngundang temannya Om tuh yang namanya Faka itu tuh, ya kan? Saya pernah di kalau dia kan kapap tuh, Krav Maga kan. Terus ada teman lagi Raja Simatupang, judo, tahu ya? Tahu. Dibanting-banting, saya nggak berani Tadinya mau diperagain nggak berani. Nggak, kalau saya nggak mau banting, hanya mau dibilang memisahkan. Tuh kan. Memisahkan sendi. Ya. Aduh, jadi gini Om, ini pelajaran yang luar biasa ya. Kita ada di bulan yang sangat suci, bulan Ramadan, dan banyak orang-orang juga memerlukan keteduhan di dalam bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Dan dari backgroundnya Om ini dan selama ini Om udah ngajar
bahkan tubuh, jiwa dan roh nih diajarin ya. Kalau di masjid itu jiwa sama rohnya, kalau di tempat olahraga tubuhnya. Nah, pesan-pesan untuk jemaat masukin dalam bulan Ramadan, bulan suci ini apa Om? Silahkan Om. Ya tadi seperti yang saya bilang, kembali kepada Iqra, kita belajar sebenar-benarnya. Jangan berpikir asumsi-asumsi. Quran sudah menjelaskan semuanya, ini halal, ini haram. Sekali lagi, ma'asyara bil ma'ruf, bergaulah dengan baik. Nah, itu dijelas sekali. Jadi belajar toleransi juga ya Om. Toleransi, karena memang toleransi. Kalau dibilang memang kalau batasnya batasnya antar umat, Nabi pernah bertanya kepada, Aisyah, sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemana Nabi berangkat selalu bersama. Hanya dibilang saya dan Nabi hanya tidak bertemu di dua tempat katanya. Apa itu dua tempat? Kamar tidur beliau dan kamar mandinya. Lebih dari itu kami bersama. Bersama terus. Iya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, ditanyalah putrinya, apa pekerjaan yang belum saya selesaikan? Putrinya menjawab, ngasih makan pengemis buta orang Yahudi di pasar. Jadi tiap pagi Nabi itu memberi makan kepada pengemis buta sambil ngomel-ngomel, kamu tuh jangan percaya sama si Muhammad ya. Nah kira-kira kita sanggup gak udah memberi makan orang, udah buta, lapar? Mungkin kalau kita tinju yang jalan. Lo nggak tahu diri ya, udah dikasih makan ini. Nah, itulah yang Nabi tetap toleransi kepada umat lain, tapi tidak berurusan dengan masalah tata cara ibadah. Itu kalau main bola udah offset, nggak ikut-ikut. Mengasihi tanpa kondisi, dimanapun kita berada, memberikan rasa sejuk kepada yang lain. Benar. Dan apalagi lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Sekali. Ya, kalau di Alkitab diajarkan justru kalau kita memberikan kebaikan kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kita, hati kita dibuat bahagia Om. Contoh kecilnya aja, kalau bagi saya tuh, saya selalu ingatkan diri saya gini, kalau kita masuk ke mall, ada yang bukain pintu satpam. Yang kalau saya lihat, orang nggak ada yang pernah nyapa dia. Kita hanya stop sebentar beberapa detik cuma bilang terima kasih mas. Itu udah berharga banget buat dia gitu loh. Hal-hal kecil kayak gitu. Itu yang menjadi perubahan. Indonesia bangsa yang paling minus greetingnya. Nah loh. Ini survei nih. Benar. Minus greeting. Ya. Wow. Jangan lagi orang yang di mall ini sesama satpam. Di lift pun Anda misalnya kerja di Matsushita Bank di sini. Ada yang nggak ngomong selamat pagi kepada? Nggak ada kan? Tapi orang Belanda, Goedemorgen. Begitu kita keluar, kita nggak tinggal itu orang. Dah. Padahal nggak kenal tuh ya? Nggak kenal. Iya. Begitu juga naik bus. Saya pernah fotokopi. Pagi-pagi saya fotokopi, Pak, tolong fotokopi. Dia diam orangnya, dia plototin saya. Goedemorgen ya. Wow. Cuman gara-gara nggak selamat pagi, nggak dikasih fotokopi. Iya. Di Arab Saudi, kita jalan kenal nggak kenal, Assalamualaikum. Selesai. Iya. Tapi di sini orang sini acuh tuh nggak ada. Iya. Pantesan memang saya perhatiin di satpam ada yang padahal dia negor loh. Selamat datang gitu ya. Apalagi kalau di toilet Om, ya kan? Terima kasih kan ada petugasnya tuh. Nah, siapa yang negor dia? Kalau giliran tiba-tiba saya negor, terima kasih ya Mas, toiletnya bersih. Kadang-kadang dia justru ketakutan saya tegur karena mungkin tampang saya begini. Sama dia nggak terbiasa. Nggak biasa dia. Budaya sini kayak contohnya tadi saya dapat teh begini. Saya ingat Napoleon. Siapa yang bikin teh ini? Kenapa ketakutan yang bawa misalnya? Kenapa enak ya? Iya. Boleh nambah nggak? Kopi bukan teh Om. Kopi. Oh ya. Kopi. Iya. Om, thank you banget ya Om. Thank you banget. Udah kasih keteduhan di dalam bulan suci ini. Dan saya percaya semua yang menonton akan betul-betul mendapatkan hikmatnya. Ingat bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu harus sehat dan kuat. Jadi jangan hanya pandai mengelola jiwa dan roh saja, tapi juga tubuh juga harus sehat. Ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Dan marilah kita memberikan keteduhan bagi semua orang bangsa Indonesia, sesama kita, sekeliling kita dimanapun kita berada. Belajarlah toleransi. Kita adalah bangsa yang sangat kaya dengan budaya, dengan keberagaman yang luar biasa.
makin banyak perbedaan berarti makin kaya bangsa Indonesia. Dan itu sebabnya kita mempunyai banyak alasan untuk menjadi satu, belajar unity, dan belajar saling mengasihi satu sama yang lain. Dari saya Billy Lantang, jangan lupa subscribe, like, follow Billy's Coffee Table, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Until next time, God bless you. Terima kasih Om Saleh, God bless you. Terima kasih, God bless you.